Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat IP yang saya hormati. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang artificial intelligence dalam perkuliahan pertemuan ke-10. Sobat Aib yang saya hormati, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang jaringan saraf tiruan atau neural network. Mungkin mahasiswa atau siapa saja sudah sangat sering mendengar istilah neural network atau jaringan saraf tiruan, di mana di sini komputer atau mesin berusaha untuk meniru cara kerja daripada saraf-saraf manusia, otak manusia, untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa sub materi, ya, sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian daripada jaringan saraf tiruan. Kemudian kita lanjutkan dengan model sel saraf atau neuron. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi aktivasi. Lalu kita lanjutkan dengan arsitektur jaringan dan bagaimana proses belajar, ya, yang dilakukan oleh jaringan saraf tiruan. Ya, mari kita lanjutkan. Di pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang apakah itu jaringan saraf tiruan. Apakah bagaimanakah pengertian daripada jaringan saraf tiruan? Ya, kita lihat, ya, bahwa jaringan saraf tiruan merupakan salah satu upaya manusia untuk memodelkan cara kerja atau fungsi sistem saraf manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Pemodelan ini didasari oleh kemampuan otak manusia dalam mengorganisasikan sel-sel penyusunnya yang disebut dengan neuron, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas tertentu, khususnya pengenalan pola dengan efektivitas yang sangat tinggi. Bagaimana kalau kita bandingkan bagaimana proses kerja daripada neuron manusia, otak manusia di dalam merespon problem-problem yang muncul, dan bagaimana komputer, dalam hal ini gerbang logika silikon, ya, sebagai bahan baku IC yang digunakan di dalam microprocessor.
Maka kita lihat bahwa kecepatan bekerja daripada neuron manusia, ya, sesuai dengan penjelasan di beberapa literatur, itu adalah sekitar 1 milisekund atau 10 pangkat minus 3 detik. 10 pangkat minus 3 detik. Bagaimana dengan gerbang logika silikon? Kecepatan processingnya itu adalah 1 nanosecond atau 10 pangkat minus 9. 10 pangkat minus 9 detik. Jadi kalau sel-sel saraf manusia responsinya adalah 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3 second atau detik, maka gerbang silikon, gerbang logika silikon itu adalah 10 pangkat minus 9 detik. Jadi ordenya itu berbeda sebesar 6, ya, seper 1 juta, ya, 10 pangkat minus 6. Ya. Pernyataan dalam orde ini sangat jauh, ya. Artinya perbedaan orde 1 saja itu perbedaan angkanya sudah sangat jauh, apalagi perbedaan dengan orde minus 6. Ya. Artinya bahwa kecepatan ini sangat jauh berbeda. Gerbang logika silikon sangat jauh lebih unggul dibanding dengan neuron manusia. Tetapi di sini juga perlu dipahami bahwa neuron manusia itu jumlahnya bermiliar-miliar, sehingga akumulasi kerja dari setiap neuron dari sel itu menjadi sangat tinggi, ya, responsinya sangat tinggi. Tetapi kalau kita bandingkan, ya, kalau sel-sel silikon itu juga berjumlah sangat banyak, ya, maka itu artinya kemampuan kecepatannya juga bisa jauh lebih besar. Jaringan saraf tiruan menyerupai otak manusia dalam 2 hal. Yang pertama adalah pengetahuan diperoleh jaringan melalui proses belajar. Ya, persis bagaimana kita mengamati sesuatu, bagaimana kita mempelajari sesuatu. Yang kedua adalah kekuatan hubungan antara sel saraf atau neuron yang dikenal sebagai bobot-bobot sinaptik yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Ya. Jadi kalau katakanlah sel-sel saraf otak manusia itu bisa sanggup menyimpan pengetahuan yang jumlahnya boleh dikatakan, ya, tidak terbatas, karena jumlah neuron, jumlah sel-sel saraf yang begitu banyak, maka komputer pun dalam hal ini, sel-sel yang dibuat oleh manusia untuk meniru cara kerja otak manusia yang disebut dengan jaringan saraf tiruan itu juga sanggup menyimpan pengetahuan dalam jumlah yang juga cukup banyak. Ya, tapi tentu saja ini akan bergantung kepada pertama kemampuan memori yang kita sediakan untuk menampung pengetahuan. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk memformulasikan aturan-aturan, ya,
aturan-aturan atau rule base yang diperlukan untuk menyimpan pengetahuan tersebut. Ya. Maka kita melihat bahwa kalau kita melihat gambaran daripada saraf otak manusia begitu rumit, ya begitu banyak jaringannya, ya maka di sel saraf tiruan pun kita bisa membuat jaringan-jaringan yang begitu banyak. Dalam simulasinya mungkin kita bisa membuat 6 sel misalnya yang dilambangkan dengan node, ya bulatan-bulatan, ya bisa kita bikin 10, 100, 1000 yang kemudian juga kita hubung-hubungkan antara satu sama lain, kita komposisikan, kita kombinasikan untuk menghasilkan formula yang betul-betul cocok, ya, dengan tujuan daripada penyelesaian masalah. Jaringan saraf tiruan mempunyai struktur tersebar paralel yang sangat besar dan mempunyai kemampuan belajar sehingga bisa melakukan generalisasi, yaitu bisa menghasilkan output yang benar untuk input yang belum pernah dilatihkan. Jadi salah satu daripada cara belajar untuk memperkuat bagaimana belajar itu memberikan dampak yang berarti, maka itu disertakan atau disertai dengan pelatihan. Ya. Maka di sini juga ada pelatihan di dalam jaringan saraf tiruan juga bisa kita sertakan pelatihan. Dengan kedua kemampuan pemrosesan informasi ini, jaringan saraf tiruan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sangat kompleks. Pada prakteknya, jaringan saraf tiruan tidak bisa memberikan solusi dengan bekerja sendiri, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam pendekatan rekayasa sistem yang konsisten. Setiap masalah yang kompleks dikomposisi ke dalam sejumlah tugas sederhana dan jaringan saraf tiruan ditugaskan sebagai bagian dari tugas tersebut yang sesuai dengan kemampuan. Ya, maka di sini beberapa perancang, ya, beberapa pendesain alat bantu yang menggunakan sistem jaringan saraf tiruan untuk memecahkan problem-problem tertentu, itu ada yang mengkombinasikan dengan logika fasi, ya, fasi inference, ya. Sehingga ya hasil yang didapatkan, ya, dari integrasi antara metode saraf tiruan, ya, sistem saraf tiruan, jaringan saraf tiruan dengan fasi logik itu sangat-sangat akurat. Kemudian bagaimana model sel saraf? Sel saraf atau neuron itu adalah unit pemrosesan informasi yang merupakan dasar dari operasi jaringan saraf tiruan. Di sini terdapat 3 elemen dasar dari model
neuron, yaitu yang pertama adalah sekumpulan sinapsis atau jalur hubungan, di mana masing-masing sinapsis memiliki bobot atau kekuatan hubungan. Jadi antara satu sel dengan sel yang lain terdapat jalur hubungan yang disebut dengan sinapsis. Kemudian juga terdapat suatu adder untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input yang diberi bobot oleh sinapsis neuron yang sesuai. Operasi-operasi yang digambarkan di sini mengikuti aturan linear combiner. Dan juga terdapat suatu fungsi aktivasi untuk membatasi amplitudo output dari setiap neuron. Ya, mungkin kita akan lebih jelas bagaimanakah secara skematik untuk menggambarkan tiga elemen dasar daripada model neuron. Ya, jadi kita bisa lihat di sini salah satu bentuk daripada bagaimana sistem jaringan saraf tiruan itu bekerja dapat kita lihat dari skema seperti diperlihatkan ini, di mana di sini terdapat sinyal-sinyal input, sinyal-sinyal masukan yang kita simbolkan dengan X0, X1, X2 dan seterusnya sampai dengan XP. Lalu sinyal-sinyal ini diberi bobot, weight, yang kita simbolkan dengan WK. Maka untuk X0 diberi bobot WK0, kemudian X1 diberi bobot WK1, X2 diberi bobot WK2 dan seterusnya, XP diberi bobot WKP. Lalu dari bobot-bobot ini kemudian diadder, ditambahkan, dijumlahkan dalam sebuah summing junction, ya, diberi simbol sigma. Ya, jadi menjumlahkan seluruh bobot-bobot ini dikalikan dengan sinyal-sinyal inputnya. Diformulasikan bahwa VK sebagai output daripada summing junction itu sama dengan sigma dari J sama dengan 0 sampai dengan P WKJ XJ. Ya, jadi VK ya itu output daripada penjumlahan ini, penjumlahan hasil kali daripada bobot dengan sinyal ini tidak masukkan itu sama dengan VK dijumlahkan sama dengan VK. Lalu di sini akan mendapatkan fungsi aktivasi sebagaimana dikatakan tadi bahwa fungsi aktivasi ini berperan untuk membatasi, mengontrol sinyal-sinyal input. Maka karena di sini VK itu akan menjadi sinyal input bagi activation function. Dan ini harus dikontrol. Apa pengontrolnya adalah threshold, theta K. Sehingga diformulasikan di sini bahwa output daripada jaringan ini adalah si VK dikurang theta K. Jadi YK sebagai output jaringan itu sama dengan
fungsi si yang bergantung nilainya pada VK kurang theta K. Ya, itu adalah output jaringan neuron, output daripada jaringan saraf tiruan. Ada beberapa bentuk fungsi aktivasi, ya, yang untuk mengontrol tadi. Yang pertama disebut dengan threshold function, di mana threshold function itu akan sama dengan 1 jika V lebih besar sama dengan 0, dan CR threshold function itu sama dengan 0 jika Y lebih kecil daripada 0. Itu adalah bentuk yang pertama, seperti yang digambarkan dalam skema tadi, tetapi juga bisa dalam bentuk skema yang lain, di mana fungsi aktivasi itu dipengaruhi oleh yang namanya piecewise linear function, di mana fungsi aktivasi, di mana P, ya, PV, ya, itu sama dengan 0 untuk V-nya lebih besar sama dengan 1/2, C itu sama dengan V untuk V lebih kecil daripada 1/2 dan lebih besar daripada minus, ya, lebih besar daripada minus 1/2, salah tulis. Jadi V-nya lebih kecil daripada 1/2 dan lebih besar daripada minus 1/2. Dan fungsi piecewise linear function itu sama dengan 0, ya, jika V-nya itu lebih kecil sama dengan minus 1/2. Ya, itulah fungsi aktivasi dengan piecewise linear function. Dan yang ketiga disebut dengan sigmoid function, di mana PV, ya, itu sama dengan 1/1 tambah eksponensial daripada minus AV. Ya, ini fungsi juga sering digunakan jika katakanlah kita berhubungan dengan data-data yang dikelola secara statistik sebagai fungsi fungsi normal, ya, itu dengan sigmoid function. Bagaimana arsitektur jaringan daripada jaringan saraf tiruan? Kita mengenal di dalam arsitektur jaringan saraf tiruan ada yang disebut dengan single layer feed forward network, ada yang dikenal dengan multi layer feed forward network, dan ada yang dikenal sebagai recurrent network dan lattice structure. Ya. Bagaimana masing-masing daripada layer-layer ini, lapisan-lapisan di dalam jaringan saraf tiruan, susunan daripada jaringan saraf tiruan yang kita modelkan. Kita lihat pertama adalah single layer feed forward network, di mana di sini ada sinyal input, ya, ada sinyal input, ya, dari neuron node.
Ya, jadi ini adalah sinyal input, sinyal-sinyal input yang tadi kita sebut sebagai X0, X1, X2 dan seterusnya sampai dengan XP. Lalu di sini ada output layer. Jadi layer atau lapisan output daripada neuron, di mana output ini eh, jumlahnya cukup banyak. Apakah dia harus sama dengan jumlah input? Tidak. Ya, tergantung dari aturan-aturan yang kita tetapkan, yang kita inginkan, yang kita ingin dapatkan hasilnya, maka ini akan kita dapatkan. Ya, ya tentu saja kalau dia full berapakah jumlah output layer, yaitu akan bergantung kepada jumlah input layer, jumlah input, ya, jumlah sinyal input. Misalnya katakanlah kalau inputnya itu 3, misalnya 3, maka tentu saja outputnya 3. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, jadi kalau 3 inputnya 3. Ya. Apakah harus 3? Tidak juga. Tidak juga. Artinya bahwa bisa jadi sebuah bulatan yang ada pada lapisan output layer itu hanya menerima inputan dari 2 sinyal input. Artinya katakanlah node ini, ya, sebagai output layer, ya, neuron output layer itu hanya terdiri dari sinyal 1 dan sinyal 2. Kemudian katakanlah node yang kedua, neuron yang kedua itu berasal dari sinyal pertama dan sinyal ketiga. Sementara node ketiga berasal dari sinyal pertama, sinyal kedua dan sinyal ketiga. Neuron keempat bisa berasal dari sinyal pertama dan sinyal ketiga. Ya, seperti itu. Jadi berapa kombinasi yang kita dapatkan dari hasil dari neuron output ini, ya, tergantung dari penghubung ini. Ya, jadi penghubung ini yang diberi weight, bobot. Kemudian ada multi-layer feed forward network, bahwa di sini ada lebih dari 2 lapisan. Artinya bahwa tidak hanya terdiri dari lapisan input dan lapisan output, tetapi ada lapisan di antara input dan output. Lapisan itu kita sebut sebagai hidden layer. Ya, kita sebut sebagai hidden layer. Hidden layer ini bisa 1 lapisan, bisa 2 lapisan, bisa 3 lapisan, bisa 4 lapisan, bisa 10 lapisan, dan seterusnya. Ya. Ini juga bisa digambarkan seperti kita gambarkan di dalam struktur data, ya. Di dalam struktur pohon misalnya, ya, dia bisa memungkinkan untuk terdiri dari sejumlah hidden layer. Ya. Namun di sini kita perlihatkan hanya satu hidden layer.
satu lapisan tersembunyi. Kenapa dibilang sebagai hidden layer? Ya karena yang kita tahu adalah inputnya apa, outputnya apa. Ya, yang kita tahu inputnya apa, outputnya apa. Tidak peduli di antara input dan output ini terjadi berapa melewati simpul-simpul, berapa yang node-node yang dilewati. Dan kemudian node-node dikombinasikan untuk menghasilkan node di simpul di layer berikutnya. Beberapa node di layer berikutnya dikombinasikan untuk menghasilkan node-node di layer berikutnya. Semuanya disebut hidden layer. Lalu kemudian keluar sebagai output yang kita terima. Ya, seperti itu. Kemudian ada recurrent network dengan tanpa hidden neuron. Jadi tidak ada layer tersembunyi. Itu digambarkan seperti ini, di mana terdapat neuron-neuron dengan output, ya, dengan output, di mana di sini terdapat kita lihat hubungannya. Sebuah neuron itu dibentuk dari tiga, ya, katakan tiga input, ya, tiga input dengan ada feedback, ya, ada umpan balik di sini. Ini disebut dengan recurrent network. Kemudian ada bentuk yang lain disebut dengan recurrent network, tetapi dengan hidden neuron. Dengan hidden neuron. Jadi di sini terdapat sinyal input, ya, sinyal input, kemudian dihubungkan, dikoneksikan dengan neuron-neuron, ya, neuron-neuron, kemudian di feedback, ya, di feedback sehingga kita mendapatkan output. Maka ini neuron yang ini kita sebut sebagai hidden neuron atau saraf tersembunyi, ya, hidden neuron. Kemudian ada lattice satu dimensi dengan tiga neuron. Nah, ini lattice satu dimensi dengan tiga neuron, ya. Jadi tiga input itu membentuk tiga neuron, ya, tiga input membentuk tiga neuron, ya, kita sebut ini satu dimensi, ya. Kemudian ada lattice dua dimensi, ya. Lattice dua dimensi ini masing-masing dengan tiga neuron, ya, masing-masing dengan tiga neuron, sehingga kita kalau masing-masingnya tadi satu dimensi tadi menghasilkan dengan tiga neuron, ya, maka kita akan mendapatkan output seperti ini, ya. Jadi masing-masing dengan tiga neuron, satu lapis, ya, satu dimensi, ini satu dimensi memiliki output ini, katakanlah seperti itu. Kemudian dimensi yang kedua, ya, mendapatkan neuron ini, menghasilkan neuron ini, ya, dimensi yang kedua. Kemudian hasilnya adalah outputnya adalah ini. Jadi kombinasi daripada dua dimensinya ini itu adalah ini, ya, adalah ini.
Itu disebut lattice dua dimensi. Ya. Dalam perkembangan, dalam beberapa riset-riset ya, yang kita banyak gunakan itu adalah single layer, multi layer, apa itu tadi, multi layer feed forward, ya. Jadi feed forward network, ya. Jadi umpan maju, ya. Jadi bukan feedback tapi feed forward, umpan maju. Ya, tapi tentu saja kita bisa mengembangkan beberapa cara, ya, terutama kalau saya di dalam sebuah riset, saya gunakan ini, saya gunakan multi layer feedback, feed forward, ya, network ini. Kemudian saya kombinasikan dengan yang namanya fuzzy logic. Lalu kemudian saya sebut, eh, saya kombinasikan lagi dengan yang namanya expert system. Ya, jadi kombinasi tiga cara pendekatan daripada intelijensi buatan artificial intelligence. Yang pertama adalah neural network, kemudian fuzzy logic, kemudian expert system yang kita belum bahas. Lalu saya menyebutnya sebagai neuro fuzzy expert system, NFAS. Ya, itu yang saya hasilkan dari sebuah riset, dan mungkin kalau sempat, ya, dalam dalam perencanaan mata kuliah ini saya sajikan di pertemuan terakhir, ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana proses belajar di dalam jaringan saraf tiruan. Bagaimana kita belajar? Ya, kira-kira akan diupayakan seperti itulah sebuah sistem jaringan saraf tiruan belajar. Belajar adalah suatu proses di mana parameter-parameter bebas jaringan saraf tiruan diadaptasikan melalui suatu proses perancangan berkelanjutan oleh lingkungan di mana jaringan berada. Ya. Jenis belajar ditentukan oleh pola di mana pengubahan parameter dilakukan sehingga dalam proses belajar terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut. Pertama, JST dirancang. Jaringan saraf tiruan dirangsang oleh lingkungan. Ya, maka tadi disebut sebagai bit word. Ya. JST dirangsang oleh lingkungan. Kemudian JST, jaringan saraf tiruan, mengubah dirinya sebagai hasil rangsangan ini. Lalu jaringan saraf tiruan memberikan responsi dengan cara yang baru kepada lingkungan disebabkan perubahan yang terjadi dalam struktur internalnya sendiri. Ya, jadi seperti itu jaringan saraf tiruan. Kemudian pada dasarnya proses belajar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pembelajaran. Yang pertama disebut sebagai pembelajaran dengan pengawasan.
atau disebut supervised learning. Dan yang kedua adalah pembelajaran tanpa pengawasan, unsupervised learning. Ini kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya dalam sesi kedua dari neural network, pembahasan tentang jaringan saraf guru. Saya kira inilah yang saya bisa sampaikan pada pertemuan ini. Ya, silakan diamati, dicermati lagi, ditonton ulang, dicermati lagi. Jika ada yang kira-kira kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ditanyakan di kolom komentar di video YouTube ini, ya, di video YouTube ini, supaya teman-teman yang lain bisa melihat penjelasannya masing-masing. Ya. Jadi kita bagi ilmu, karena pertanyaan itu membangkitkan penjelasan. Kalau mahasiswa bertanya, insya Allah saya akan berusaha menjawabnya sehingga menambah penjelasan tentang materi ini, materi artificial intelligence dengan topik neural network atau jaringan saraf tiruan. Ya, jadi saya kira itulah yang saya bisa jelaskan pada pertemuan ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisi absensi, disiakan ya di sistem informasi aplikasi sistem informasi akademik yang kita gunakan, karena itu akan menentukan kehadiran Anda di pertemuan ini. Kehadiran Anda di sesi pertemuan jaringan saraf tiruan sesi pertama ini. Dan juga saya minta dukungannya jika ada manfaat dari penjelasan ini, maka saya mohon dukungannya untuk mengklik, ya, klik subscribe, like, dan share. Dan tentu juga silahkan tanyakan atau berikan komentar di kolom komentar. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.